Selamat pagi Bapak Ibu Saudara yang diberkati oleh Tuhan. Sebelum kita mendengar renungan firman Tuhan pagi hari ini, kita akan menaikkan pujian kita terlebih dahulu. Haleluya. Terima kasih Tuhan. Kau sungguh indah tiada taranya, sungguh menakjubkan, sungguh ajaib untuk dimengerti, lebih dari semua yang ada. Hikmat-Mu tiada terselami, kasih-Mu dalam tak terduga. Kau sungguh indah tiada taranya, mulia dan berkuasa. Ku kagum hormat akan Engkau, ku kagum hormat akan Engkau. Kau Allah yang layak dipuji, ku kagum akan Engkau. Sungguh indah tiada taranya, sungguh menakjubkan, sungguh ajaib untuk dimengerti, lebih dari semua yang ada. Hikmat-Mu tiada terselami, kasih-Mu dalam tak terduga. Kau sungguh indah tiada taranya, mulia dan berkuasa. Ku kagum hormat akan Engkau, ku kagum hormat akan Engkau. Kau Allah yang layak dipuji, ku kagum akan Engkau. Ku kagum hormat akan Engkau, ku kagum hormat akan Engkau. Kau Allah yang layak dipuji, ku kagum akan Engkau, ku kagum akan Engkau, ku kagum akan Engkau. Selamat menikmati firman Tuhan. Mari kita berdoa. Kami bersyukur kepadamu Tuhan Yesus yang baik, kalau pagi hari ini kami masih diberi kesempatan untuk belajar kebenaran firman Tuhan. Firman-Mu yang akan menjadi pegangan kami di sepanjang hari ini dalam kami beraktivitas.
Urapi kami, beri hikmat kepada kami supaya kami bisa memahami kebenaran firman Tuhan dengan baik, dan tuntun kami di sepanjang hari ini. Dalam nama Yesus kami sudah berdoa dan mengucap syukur. Haleluya. Amin. Puji nama Tuhan. Bapak Ibu Saudara baik pagi hari ini. Saya harap kita semua ada dalam keadaan baik. Pagi hari ini kita akan kembali belajar kebenaran firman Tuhan, dan kita akan belajar tentang firman Tuhan sebagai dasar bagi keluarga kita, ya. Firman Tuhan adalah dasar bagi keluarga kita. Kita mau lihat di dalam 1 Korintus pasal yang ketiga ayat yang ke-11 berkata seperti ini. Karena tidak ada seorang pun yang dapat meletakkan dasar lain daripada dasar yang telah diletakkan, yaitu Yesus Kristus. Dalam perikop ini Rasul Paulus mengingatkan kembali kepada jemaat yang ada di Korintus bahwa Rasul Paulus sudah meletakkan satu dasar yang benar, yaitu Yesus Kristus, sebagai pondasi iman kepercayaan orang-orang yang ada di Korintus. Tetapi di ayat-ayat selanjutnya Rasul Paulus juga mengingatkan bahwa setelah dia meletakkan satu dasar yang baik, yaitu Yesus Kristus, maka orang-orang percaya itu harus bisa membangun kehidupannya dengan bahan-bahan yang berkualitas. Kita tahu Bapak Ibu Saudara bahwa kualitas satu bangunan itu sangat ditentukan oleh pondasi atau dasarnya. Kalau pondasi atau dasarnya tidak baik, sebaik apapun kita tukang membangun satu bangunan, kalau dasar atau pondasinya tidak baik, maka kualitas bangunan itu tidak akan terjamin. Atau sebaliknya Bapak Ibu Saudara, dasarnya tidak baik, tetapi kita membangun dengan bahan-bahan yang baik, itu juga tidak ada faedahnya, itu justru sia-sia. Kalau dasarnya tidak baik, tapi kita membangun dengan satu kualitas yang baik, maka ketika datang angin, badai, atau banjir, atau apapun itu, maka akan roboh bangunan tersebut. Tapi pada ayat ini, Rasul Paulus sudah mengatakan bahwa dia sudah meletakkan satu dasar yang baik, yaitu Yesus Kristus. Sekarang, selanjutnya adalah diminta kepada orang-orang percaya, untuk mereka boleh membangun kehidupan mereka di atas dasar yang baik ini tadi, dengan satu bahan yang berkualitas atau bahan yang baik, sehingga bangunan yang mereka bangun, yang mereka hasilkan adalah satu bangunan yang baik, yang tahan uji, yang tahan akan bencana, atau tahan akan apapun itu, ya. Sebagai kehidupan orang percaya, Bapak Ibu Saudara, kita memang harus mendasari kehidupan kita dan membangun kehidupan kita di dalam kebenaran firman Tuhan, entah apapun itu, entahkah kita dalam berkeluarga, ataupun dalam berumah tangga, ya, ataupun dalam pekerjaan dan usaha, atau dalam studi, atau dalam pelayanan. Kita harus membangun itu semuanya di atas dasar yang benar dan dengan bahan yang baik, supaya apa yang kita bangun ini tidak menjadi sia-sia. Bapak Ibu Saudara, dikatakan bahwa apa yang menjadi bahan yang berkualitas, biasanya bahan yang berkualitas itu memiliki daya tahan atau kemampuan yang baik. Kalau dikatakan di dalam ayat-ayat ini tadi bahwa bahan yang berkualitas itu adalah, mari kita lihat di dalam ayatnya yang selanjutnya, di dalam ayat yang ke-12. Entahkah orang membangun di atas dasar ini dengan emas, perak, batu permata, kayu, rumput kering, atau jerami. Sekali kelak pekerjaan masing-masing orang akan nampak, karena hari Tuhan akan menyatakannya. Sebab ia akan nampak dengan api, dan bagaimana pekerjaan masing-masing orang akan diuji oleh api itu. Jadi kualitas dasar dan kualitas bahan yang kita gunakan dalam membangun satu bangunan itu suatu kelak akan diuji, dan ujian inilah yang akan menentukan bangunan itu baik atau tidaknya. Bapak Ibu Saudara, hari-hari ini kita tidak bisa mengatakan bahwa lamanya berumah tangga, atau karena sudah puluhan tahun berumah tangga, maka dikatakan rumah tangga saya, keluarga saya adalah keluarga yang kuat. Nggak bisa. Karena ternyata ada banyak kita melihat rumah tangga atau keluarga yang hancur setelah dibangun berpuluh-puluh tahun. Alasannya mungkin kita mendengarnya sepele. Apa alasannya? Karena ketidakcocokan, karena sudah tidak sepaham. Hal-hal itu membuat keluarga bisa hancur dalam seketika, walaupun sudah puluhan tahun.
Misalnya 20 tahun, 30 tahun, tetapi bisa hancur. Jadi waktu tidak menentukan satu keluarga atau rumah tangga itu kuat. Tetapi yang menentukan kuat atau tidaknya satu keluarga itu adalah bahan yang digunakan ketika membangun keluarga ini. Kenapa saya katakan bahannya adalah karena ketika kita berumah tangga, khususnya kita orang-orang Kristen, kita orang-orang percaya, maka ketika kita berumah tangga, kita sudah dilandasi di dalam satu pemberkatan nikah. Kita sudah didoakan, ketika kita berumah tangga kita didoakan, ini sudah dasarnya sudah baik. Dasarnya adalah firman Tuhan, dasarnya adalah Kristus sendiri. Kita diletakkan, rumah tangga kita diletakkan di atas dasar Kristus sebagai pondasinya. Lalu selanjutnya kita yang harus membangun rumah tangga ini, kita yang harus membangun keluarga ini. Apa bahan yang kita gunakan? Tadi saya katakan bahan berkualitas itu adalah bahan yang tahan akan apapun itu. Dikatakan di dalam Matius 24 ayat 35, firman Tuhan itu kekal. Hanya firman Tuhan yang memiliki satu ketahanan yang sangat baik, kualitas yang sangat baik. Bumi akan berlalu, semuanya akan berlalu, tetapi firman Tuhan itu tetap untuk selama-lamanya. Jadi kalau kita mau keluarga kita menjadi satu keluarga yang kuat di dalam Tuhan, di tengah-tengah menghadapi dunia yang sangat banyak pencobaannya ini, maka kita harus membangun keluarga kita di dalam kebenaran firman Tuhan. Ya, bagaimana firman Tuhan itu bisa menjadi bagaimana cara kita supaya kita bisa membangun keluarga ini dengan kebenaran firman Tuhan? Kalau kita lihat di dalam Ulangan pasal yang ke-6, Ulangan pasal yang ke-6 ayat yang ke-4 sampai dengan ayat yang ke-9 berkata begini, dengarlah hai orang Israel, Tuhan itu Allah kita, Tuhan itu Esa. Kasihlah Tuhan Allahmu dengan segenap hatimu dan dengan segenap jiwamu dan dengan segenap kekuatanmu. Apa yang kuperintahkan kepadamu pada hari ini haruslah engkau perhatikan. Haruslah engkau mengajarkannya berulang-ulang kepada anak-anakmu dan membicarakannya apabila engkau duduk di rumahmu, apabila engkau sedang dalam perjalanan, apabila engkau berbaring dan apabila engkau bangun. Haruslah juga engkau mengikatkannya sebagai tanda pada tanganmu dan haruslah itu menjadi lambang di dahimu. Dan haruslah engkau menuliskannya pada tiang pintu rumahmu dan pada pintu gerbangmu. Dikatakan di sini adalah bahwa perintah Tuhan itu, firman Tuhan itu harus disampaikan kepada keluarga. Bagaimana kita membangun keluarga? Ada banyak orang tua yang mengatakan, tapi kemampuan saya untuk menyampaikan firman Tuhan ke anak-anak saya itu terbatas. Baik, kita bisa menerima hal itu. Kalau kita tahu kemampuan kita terbatas, maka mari kita arahkan anak-anak kita kepada satu, kalau di gereja kita ya, kita arahkan anak-anak kita ikut kepada wadah-wadah sesuai dengan umurnya. Misalnya di sekolah minggu, kita membawa anak-anak datang ke sekolah minggu supaya di sekolah minggu, di wadah sekolah minggu mereka bisa mendengar kebenaran firman Tuhan yang tidak kita bisa sampaikan kepada mereka. Ataupun anak-anak remaja dan pemuda, kita arahkan mereka supaya mereka datang di dalam wadahnya, ikut beribadah di dalam wadah-wadah yang sudah ditetapkan, dan di situ mereka akan diperlengkapi dengan kebenaran firman Tuhan. Ada banyak hamba-hamba Tuhan yang akan menyampaikan firman Tuhan. Bahkan gereja kita setiap harinya itu ada renungan firman Tuhan. Mari, kalau kita memang tidak cakap mengajarkan firman Tuhan kepada anak-anak, kepada keluarga kita, maka mari kita mendengarkan renungan firman Tuhan yang sudah disediakan oleh gereja kita untuk membangun kita di dalam firman Tuhan. Kita bisa mendengarkan renungan firman Tuhan, atau kita membaca kebenaran firman Tuhan saja lalu kita memohon hikmat kepada Tuhan supaya kita bisa memahami kebenaran firman Tuhan yang kita baca. Memang ada banyak orang yang berkata seperti itu, saya tidak banyak tahu tentang firman Tuhan. Tapi ketika mereka membaca firman Tuhan, ketika mereka mendengar firman Tuhan dari renungan-renungan, ketika mereka datang dalam wadah-wadah, mereka mendapatkan pengajaran tentang firman Tuhan. Jadi ketika kita mengarahkan keluarga kita hidup di dalam kebenaran firman Tuhan, maka keluarga yang kita bangun ini adalah menjadi keluarga yang kuat di dalam Tuhan. Kalau di dalam Matius pasal yang ke-7 ayat 24 sampai 25 berkata, bangunan yang dibangun di atas dasar yang benar, apapun ujian yang akan datang itu tidak akan merobohkan bangunan tersebut.
Tapi bangunan tersebut akan tetap kokoh berdiri. Saya dan saudara tentunya mau keluarga kita supaya menjadi keluarga yang kuat di dalam Tuhan. Hanya satu, kita harus hidup di dalam kebenaran firman Tuhan. Kesuksesan tidak menjadi tolak ukur Bapak Ibu Saudara. Keberhasilan, kekayaan itu tidak menjadi tolak ukur kekuatan sebuah keluarga. Tapi kekuatan sebuah keluarga itu adalah ketika satu keluarga hidup di dalam kebenaran firman Tuhan. Ya, hanya itu. Jadi kalau kita mau keluarga kita kuat di dalam Tuhan, mari kita mulai hidup di dalam kebenaran firman Tuhan. Hanya firman Tuhan yang akan memampukan kita untuk terus bertahan walau apapun yang datang, pencobaan seberat apapun itu, ujian seberat apapun yang datang menghampiri baik hidup kita secara pribadi, baik keluarga kita, baik pekerjaan atau usaha kita, ataupun dalam pelayanan kita akan tetap kuat berdiri. Karena apa? Kita dibangun di dalam kebenaran firman Tuhan. Kita dibangun di dalam Kristus Yesus yang sudah mengorbankan dirinya kepada kita. Jadi Bapak Ibu Saudara yang dikasihi oleh Tuhan, pagi hari ini saya hanya mengingatkan kepada kita, setiap harinya mari kita membangun keluarga kita dengan bahan-bahan yang berkualitas. Apa bahan-bahan yang berkualitas? Bahan berkualitas adalah kebenaran firman Tuhan. Ceritakan semampumu. Kalau engkau memang tidak mampu menceritakan firman Tuhan kepada anak dan keluargamu, maka ajaklah keluargamu untuk datang beribadah kepada Tuhan. Di setiap wadah ada wadah-wadah yang sudah ditentukan. Puji nama Tuhan, ini kebenaran firman Tuhan pada pagi hari ini. Biarlah kebenaran firman Tuhan ini boleh menjadi kekuatan di dalam kehidupan kita. Mari kita berdoa. Kami bersyukur kepadamu Tuhan Yesus yang baik, kalau pagi hari ini kami sudah diingatkan lewat kebenaran firman Tuhan, bahwa kami sebagai orang-orang percaya keluarga di dalam Tuhan, harus membangun keluarga kami di dalam Engkau lewat kebenaran firman-Mu, supaya keluarga kami boleh menjadi keluarga yang kuat di dalam Tuhan. Tuntun kami di sepanjang hari ini, sertai kami, tutup bungkus kami dengan kuasa darah-Mu, jauhkan kami dari hal-hal yang tidak kami inginkan, tapi biarlah keberhasilan dan kesuksesan boleh menjadi bahagian kami di sepanjang hari ini. Terima kasih Bapak yang baik, ini doa kami. Kami berdoa dengan penuh ucapan syukur dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Haleluya. Amin. Selamat pagi Bapak Ibu Saudara, selamat beraktivitas. Tuhan Yesus memberkati. Di dalam Yesus